Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 21 menit. Perkenankan, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya bagi kita semua. Sebelumnya, ibu-ibu dan juga teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Fadli Muhammad Isnaini. Di sini saya sebagai moderator dan nantinya akan membersamai Bapak Ibu semuanya untuk acara pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama dengan narasumber kita mengenai pengenalan pembuatan ekoprint. Nah, sebelum kita masuk, mohon izin saya untuk memperkenalkan siapakah narasumber kita pada pagi hari ini. Mohon izin untuk membacakan CV beliau. Narasumber kita pada pagi hari ini bernama Mas Imam Mustafa Sudarno atau lebih akrabnya nanti dipanggil sebagai Mas Tova, Anji. Nah, Mas Tova ini merupakan pria kelahiran Ngawi pada tanggal 19 Oktober 1993, di mana sekarang berdomisili di Legokulon, Kasreman Ngawi, Jawa Timur. Riwayat pendidikan beliau telah menempuh baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, di mana Mas Tova ini merupakan lulusan dari Politeknik ATK Yogyakarta sekaligus Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, dan juga untuk pendidikan non-formalnya pada tahun 2015 beliau pernah mengampu atau mendapatkan pendidikan di Klaim Fashion Designer House of Elmar, dan tahun 2016 dalam pewarnaan alami Henry Suprapto di Kranasda Yogyakarta. Nah, untuk prestasi yang Mas Tova ini torehkan ini juga sangat banyak. Antara lain dominan ini menjadi juara 1 dalam ASEAN Traditional Textile Symposium Royal Ambarukmo pada tahun 2019. Juara 1 juga desain produk Politeknik ATK Yogyakarta. Lalu juara 1 karya mahasiswa perindustrian dalam Politeknik ATK Yogyakarta, dan prestasinya di tahun 2020 masuk ke dalam 7 besar cipta nyata kategori fashion ruang guru. Wah, sungguh luar biasa prestasi yang ditorehkan dan diraih oleh Mas Tova ini sendiri. Untuk pengalaman kerja beliau, pada tahun 2015 beliau menjadi asisten dosen desain busana kulit di Politeknik ATK Yogyakarta. Begitupun di tahun 2016 dan juga asisten desainer Lia Mustafa House of Elmar pada tahun 2015. Nah, untuk sekarang Mas Tova ini juga merupakan salah satu desainer ternama di Kabupaten Ngawi di Jawa Timur, mohon maaf, dan juga telah menjadi manajer wedding of organizer, lalu desainer di Aiwesa dan juga Nice Anglosita. Mungkin itu untuk perkenalan sedikit dari CV beliau, Mas Tova. Langsung saja, tidak lama-lama, kita akan masuk ke dalam apa itu sebenarnya ekoprint, lalu bagaimana terkait dengan teknis-teknis pembuatan ekoprint dan segala hal yang berkaitan dengan ekoprint menika. Karena ini Mas Tova sudah muncul dalam layar monitor. Selamat pagi Mas Tova.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik. Wah, alhamdulillah sehat ya, Mas ya. Ya, ini Mas, Alhamdulillah. ini sebenarnya teman-teman ini sudah penasaran. Sebenarnya ekoprint ini apa? Kalau mungkin bagi mahasiswa itu sudah tidak asing ya Mas istilah ekoprint, tetapi bagi ibu-ibu yang juga hadir dalam acara pada pagi hari ini mungkin belum mengetahui ekoprint itu apa dan apa kelebihan dari ekoprint ini. Nah, nanti Mas Tova bisa memberikan penjelasan berkaitan dengan ekoprint ini. Jadi mungkin tidak berlama-lama, kita langsung saja simak paparan dari narasumber kita yang istimewa pada pagi hari ini. Silakan kepada Mas Tova, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Semonggo. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat datang bagi semua yang telah hadir, baik adik-adik, KKN, dan peserta dari warga yang juga ikut dalam presentasi saya hari ini tentang pengenalan Eco Fashion Ekoprint. Untuk selanjutnya kita saksikan dulu video openingnya. Iya, tadi video opening ya. Nah, itu adalah karya pertama saya dalam membuat ekoprint. Iya. Ekoprint sendiri adalah teknik pembuatan motif dari tumbuh-tumbuhan yang langsung dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri dipindahkan atau ditransfer ke media tertentu seperti kayu, gelas, batu, dan kali ini saya akan membahas di kain. Nah, ekoprint sendiri bisa dilaksanakan atau kita menggunakan dengan cara hammering atau dipukul, kemudian dikukus dan direbus. Next. Nah, berawal dari keprihatinan kami selaku desainer karena sesuatu yang indah itu nyatanya bukan indah dari hulu ke hilir, tetapi yang kita saksikan adalah pencemaran lingkungan. Nah, maka dari itu saya selaku desainer juga ingin menciptakan karya yang indah dari hulu ke hilir lewat kain-kain yang menggunakan warna alam seperti ekoprint. Next. Nah, dengan penggunaan bahan kimia yang berlebihan sama dengan adalah penyakit. Selain penyakit menular seperti penyakit kulit,
kemudian dari bisa terhirup karena penggunaan pewarna kimia itu kan menggunakan air panas, jadi uapnya terhirup dan paru-parunya bisa kena. Next. Nah, mengapa menggunakan ekoprint? Karena di dalamnya terdapat art, fashion, and science. Apa? Art, fashion, and science. Seperti itu. Langsung, next yuk. Nah, magic tekstil. Kenapa magic tekstil? Karena di dalam ekoprint itu tidak bisa kita saklek, dalam artian kayak aku mau begini, hasilnya pasti begini. Nah, di dalam ekoprint tidak bisa seperti itu. Jadi itu hanya rahasia ilahi, ya. Karena ekoprint sendiri tingkat pigmen dari bahan-bahan, kemudian teknik yang digunakan itu sangat mempengaruhi motif dan warna yang akan tercipta dalam sebuah kain itu sendiri. Next. Back to nature. Ya, itulah yang menjadi harapan kita, bukan saya saja ya, tetapi mungkin semuanya. Dari segi kesehatan, sekarang sudah terlalu banyak kita sakit-sakitan ya, karena kita sering menggunakan warna-warna sintetis, kemudian juga menggunakan junk food dan lain sebagainya. Kita harus kembali ke alam untuk memperoleh asupan natural yang bisa membuat kita sehat selalu. Dari sisi pakaian, kita bisa menggunakan bahan-bahan organik dan natural seperti ekoprint. Next. Pembuatan ekoprint. Langsung diputar videonya. Nggak usah biarin. Ya. Pertama adalah proses mordanting. Kain direndam menggunakan air tawas selama 24 jam, kemudian dijemur. Dan daun dicelupkan dengan air tawas ya, air TRO bisa diganti menggunakan deterjen. Seperti yang dilihat, kain setelah ditutupi dengan daun, kemudian ditutup menggunakan kain polos. Setelah itu, bagian batang daun dipukul agar lunak dan digulung, kemudian diikat. Setelah itu dikukus 20 menit. Setelah dikukus, dicelupkan ke air tawas, kemudian diangin-anginkan atau dijemur sampai kering. Iya, itu tadi proses pembuatan ekoprint dengan teknik dikukus. Nah, selanjutnya saya jelaskan penggunaan atau pembuatan ekoprint dengan menggunakan teknik hammering. Ini bisa kelihatan ya, bisa. Nah, bahan yang digunakan adalah palu, tawas, kemudian daun. Selanjutnya, daun ditata di atas kain. Next. Kemudian ditutup. Bisa kelihatan ya. Kemudian ditutup pada sebagian kain yang polos. Selanjutnya dipukul-pukul pada motif kain, motif daun tersebut. Sebelumnya dilapisi dengan mika fotokopi ya. Nah, supaya apa? Supaya palu tidak langsung mengenai kain, tetapi mengenai mika terlebih dahulu, sehingga daun tidak hancur. Selanjutnya, tawas dimasukkan ke air dan diaduk-aduk. Setelah tercampur sempurna, dimasukkan kain yang telah di hammering atau dipukul-pukul tadi, sehingga motif daunnya nampak ya. Setelah dimasukkan ke
air tawa sekitar 15 menit atau 10 menit. Selanjutnya bisa diperas dan dijemur. Iya, diangin-anginkan hingga kering. Nah, itu tadi teknik pembuatan ekoprint dengan teknik hammering atau dipukul-pukul. Nah, inilah dia produk ekoprint, beberapa contoh produk hasil karya saya. Next. Ini juga bisa dibuat tas dari kanvas, kemudian ada jilbab seperti itu. Next. Ya, kapan Anda membuat, memiliki dan memakai? Ya, segera lakukan karena ini adalah kain yang cukup unik. Iya. Selesai. Terima kasih. Wah, sungguh menarik sekali Mas Tova. Penjelasan berkaitan dengan ekoprint tadi. Apalagi tadi bagian yang sains tadi gimana Mas? Mungkin bisa menjadi jargon untuk pagi ini. Iya, ekoprint, art, fashion, and science. Wah, iya, sip. Mantul, mantul, Mas. Gimana dicoba? Yuk teman-teman bisa dicoba tadi art, fashion, Iya. sama sains. Iya. Ya, itu. Berkaitan dengan ekoprint, Mas. Mungkin ini apa nih? Dari saya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi maupun sesi tanya jawab dengan peserta-peserta yang lain. Saya tadi Iya. tertarik, Mas, dengan produk-produk yang dihasilkan, terutama yang sudah menjadi gaun, sudah dirubah menjadi pakaian ataupun menjadi produk seperti tote bag dan lain-lain tadi. Itu ketika menjadi produk jadi, itu seakan-akan dari tampilan, Mas Tova tadi, warna yang dihasilkan dari motif daun di ekoprint itu lebih terlihat jelas gitu, Mas, warnanya lebih kontras. Nah, itu apakah proses pembuatan ekoprint itu berhenti sampai dengan penjemuran saja, proses akhirnya itu, atau ketika hendak dibuat baju atau dibuat kerajinan yang lain, eee, kain ekoprint itu diolah lagi sehingga warna alaminya itu bisa lebih muncul, lebih kontras lagi gitu. Nah nanti Mas Tova bisa menjawab itu, berkaitan dengan itu Mas. Iya. Jawab sekarang nih. Nggih, mboten napa-napa. Nah, kain yang dari warna alam itu cenderung ke redup, jadi teduh. Nah, kalau kain-kain dengan warna sintetis itu strong. Di mata itu kelihatan di retina mata tuh, aduh, kilau gitu. Nah, tapi kalau warna alam itu redup, dipandang tuh ayem gitu loh, tapi di retina mata itu enak gitu dipandang gitu. Nah, tadi pertanyaannya kelihatan strong ketika sudah menjadi sebuah karya baik tas atau baju, sebenarnya itu nggak ada proses lagi ya. Jadi setelah dijemur ya sudah, karena tadi sudah dikunci menggunakan tawas. Iya, itu warna ending dari ekoprint. Beda lagi kalau misal ditambah dengan warna-warna yang lain, mungkin dimasuki warna alam seperti kunyit, indigo, daun mangga dan lain sebagainya gitu. Iya, berarti memang warna alami ya Mas yang dimunculkan Ya, dari ekoprint ini? ya gimana? Oh Ya, iya. seperti itu. Jadi baik Mas, silakan teman-teman dan juga ibu-ibu yang sudah hadir dalam sosialisasi pembuatan ekoprint pada pagi hari ini, silakan, saya buka sesi diskusi
Bagi yang ingin bertanya bisa langsung menghidupkan mikrofonnya. Oke, izin bertanya buat Mas Tova. Mau tanya Mas, untuk produk EcoPrint itu bisa dipasarkan sampai harganya itu berapa sih Mas? Ya, kalau saya satu kainnya itu start dari Rp300.000. Karena kain-kain EcoPrint sendiri atau kain warna alam itu mahal. Kenapa mahal? Karena di Indonesia sendiri masih kurang pembuat EcoPrint atau pembuat kain dengan warna alam. Kapan bisa murah? Ya ayo kita beramai-ramai membuat atau memproduksi warna alam, tekstil dengan warna alam atau EcoPrint sendiri. Karena perajinnya sudah banyak, pasti harganya akan menjadi murah. Seperti itu. Oke, baik Mas. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Mbak Dona sudah bertanya mengenai estimasi atau kisaran harga dari produk batik EcoPrint ini. Silahkan ibu-ibu yang lain, apabila ada pertanyaan bisa langsung saja disampaikan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan juga, mohon izin saya untuk bertanya lagi Mas Tova. Saya penasaran juga Mas, berkaitan dengan warna-warna yang dihasilkan dari EcoPrint ini. Tadi kan kalau dalam PPT-nya Mas Tova itu dominan ada warna pink atau merah marun. Nah, ada juga yang kuning, ada juga yang ungu seperti itu. Nah, itu untuk warna-warna seperti yang tadi itu bisa dihasilkan dari daun apa saja, Mas? Yang mungkin ibu-ibu di sini nanti bisa mempraktikkan, daunnya itu mudah dicari dan bisa langsung mempraktikkan gitu. Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, untuk warna yang saya tampilkan di PPT tadi atau PowerPoint, ungu atau pink itu menggunakan daun jati. Karena di tempat saya, daun jati itu sangat mudah untuk didapat. Dan pigmentednya daun jati itu lebih banyak. Jadi kain-kain yang dihasilkan itu tidak gagal. Pasti kalau menggunakan daun jati itu akan sukses. Seperti itu. Lanjut, daun kuning seperti di samping kanan saya, ini menggunakan daun lanang. Ini nyebutnya daun lanang ya. Jadi warna yang dihasilkan daun lanang ini berwarna kuning. Ini dengan menggunakan tawas tadi ya untuk penguncinya. Nah, sedangkan daun lanang dengan menggunakan fiksasi tunjung atau air tunjung akan membuat warnanya hijau menggelap. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk daun-daun atau bunga yang tercipta, warna-warna itu menyesuaikan pigmen-pigmennya. Untuk
lebih jelasnya kita harus selalu trial and error. Karena kalau saya menjelaskan, itu setiap individu itu juga tidak akan menghasilkan warna yang sama. Makanya saya di PPT tadi menyebut ekoprint adalah sesuatu yang misterius. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Berarti memang kita harus mencoba ya Mas ya, untuk mengetahui nanti kira-kira kalau menggunakan daun ini warnanya akan seperti apa, motifnya akan seperti apa. Ya, karena tanah di setiap daerah itu juga mempengaruhi. Ada yang tanah dengan kapur yang tinggi, ada tanah dengan lempung atau humus yang banyak, itu juga mempengaruhi. Daun jati yang di tanah kapur itu malah akan sedikit mencoklat ketika dibuat untuk ekoprint. Nah, tanahnya berbeda, hasil daunnya, warna daunnya juga berbeda. Baik-baik Mas. Siap. Nah, ini sudah banyak yang masuk dari teman-teman dan juga ibu-ibu dari kelurahan-kelurahan yang ada di Tegal Gede, Lalung maupun di Kelurahan Bolong. Baik, mungkin yang bagi masuk pada pagi hari ini kita belajar bersama narasumber kita bernama Mas Tova mengenai proses pembuatan ekoprint. Nah, ibu-ibu yang penasaran dengan ekoprint itu apa, bisa melihat mungkin Mas Hanafi PPT-nya bisa digeser kepada produk-produk ekoprint, Mas. Nah, seperti ini. Dan juga menika wonten background-nya Mas Tova. Di sini namanya Ramandana. Itu juga ada produknya Mas Tova, kain-kain ekoprint yang sudah jadi. Silahkan bagi yang ingin bertanya ataupun sharing juga tidak apa-apa. Barangkali di sini ibu-ibunya juga sudah pernah mencoba membuat ekoprint. Kita bisa sharing, bertukar pengalaman dan juga bertukar ilmu. Seperti itu. Mas Tova, mungkin saya Mas bertanya lagi. Mohon maaf kalau banyak pertanyaan ini. Ekoprint itu sendiri kan teknik memberi warna kepada kain ya Mas ya. Di mana warna yang dihasilkan itu warna alami. Nah, untuk bahannya ada bisa dari daun, dari batang, ranting, maupun dari bunga. Nah, dari beberapa jenis bahan itu yang sulit untuk digunakan itu yang mana, lalu yang mudah yang mana, dan yang peluang berhasil itunya lebih tinggi itu yang mana, Mas? Mungkin nanti ini bisa menjadi uh, seserepan atau gambaran buat ibu-ibu ketika mencoba biar aku tak pakai daun jati saja atau tak pakai daun pepaya atau bunga apa. Nah, seperti itu. Mas Tova mungkin bisa memberikan gambaran terkait menikah, Mas. Ya, untuk daun-daun yang digunakan, apalagi yang teknik hammering, itu menggunakan daun-daun yang punya kandungan airnya itu agak banyak. Kemudian menggunakan dengan yang tidak kaku. Seperti daun bambu itu kan kering dan kaku. Nah, itu tingkat kegagalannya luar biasa. Dan itu juga susah kalau untuk dihammering karena sudah kering. Nah, menggunakan daun-daun yang berklorofil banyak atau kandungan air yang banyak itu akan membuat atau mempermudah kita dalam membuat motif di kain dengan tingkat keberhasilan tinggi.
Jadi, tingkat keberhasilan tinggi ditentukan dari kandungan air dan klorofil dalam daun. Tingkat kegagalan ditentukan dari kekeringan, daun kering, kemudian daun-daun yang sifatnya itu kaku seperti daun bambu, daun palem itu susah dan kurang cocok. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tova. Wah, berarti kita di sini sudah dapat kata kunci lagi kalau ingin membuat ekoprint, teman-teman dan ibu-ibu di sini kita gunakan seperti tadi saran dari Mas Tova, gunakanlah daun yang mengandung atau berkadar air tinggi dan juga klorofilnya itu banyak. Ya, mungkin kalau dari saya cukup sih, Mas. Silakan teman-teman. Ini banyak juga teman-teman dari KKN UGM. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan ekoprint atau dengan inovasi-inovasinya mungkin bisa, tidak harus melalui open microphone, bisa juga melalui kolom chat box di Google Meet ini. Monggo ibu-ibu yang badai bertanya. Ramai banget loh ini, ada 500 orang loh yang melihat perjumpaan kita pada pagi hari ini. Iya. Bener Mas, ini sampai tadi untuk masuk saja masih menunggu. Iya, lemot untuk banget di ya. admit tidak. Iya. Bener. Gini, video yang tadi kayaknya nggak bisa diputar di situ ya. Saya putarkan lewat HP aja ya, kayaknya bisa kok, santai. Biar boleh ada Mas. banyak yang nunggu juga di belakang biar lihat. Videonya kita cari dulu. Nah, ini mulai dari kain, palu, tawas, dan dedaunan yang akan digunakan. Untuk jenis kain yang digunakan yaitu katun FEMS. Siapkan kain, kemudian tata dedaunan mengikuti motif yang diinginkan. Lipat kain menjadi 2 bagian. Setelah itu, alasi bagian atas kain dengan plastik laminating. Proses pemukulan motif pun dilakukan. Dalam memukul motif dilakukan mengikuti bentuk daun FEMS. Pada saat dipukul, perlahan bentuk daun akan keluar pada permukaan kain. Kemudian rendam dalam air tawas. Tawas adalah sejenis kelompok garam rangkap yang banyak digunakan dalam dunia kecantikan FEMS. Selain itu, tawas juga banyak digunakan dalam industri tekstil. Fungsi dari tawas ini yaitu untuk mengunci motif agar tahan lama di atas kain. Setelah direndam dalam air tawas, kain kemudian dijemur hingga kering. Dalam sepekan, usaha rumahan ini bisa menghasilkan sekitar 20 lembar ekoprint FEMS. Melihat peluang bisnis ekoprint yang cukup luas, teknik ekoprint ini juga sudah mulai dikenalkan kepada siswa yang berminat dalam dunia fashion FEMS sebagai salah satu bentuk praktek kerja lapangan yang diadakan pihak sekolah. Sedangkan untuk metode steaming atau dikukus, kain polos yang akan diberi motif ekoprinting tinggal diberi sejumlah dedaunan. Pukul bagian tangan daun agar motif bertahan pada posisi kain yang ditentukan. Setelah itu, lapisi kain dengan plastik, gulung kain, dan ikat menggunakan tali rafia. Kukus selama 30 menit. Setelah itu, jemur kain hingga kering. FEMS, dibandingkan dengan metode steaming, harga pounding lebih mahal karena jenis motif yang lebih terstruktur. Satu lembar kain dengan metode ekoprint ini dibanderol mulai dari 100 sampai 500 ribu rupiah. Kain ekoprint siap untuk jadikan berbagai outfit kekinian, FEMS. Benar-benar kreativitas tanpa batas ya, FEMS. Iya, tadi adalah liputan dari Trans7 pada proses pembuatan ekoprint di rumah saya. Mau lagi? Mau?
Boleh dong Mas, diputarkan satu video lagi mungkin. Ada ya, bentar tak cari yang agak bagus. Ekoprint sendiri adalah proses pemberian warna dan motif yang langsung dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian bisa dicetak ke kain atau media tertentu dengan teknik di steam ataupun di ponding atau dipukul. Istilah ekoprint sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, fans. Teknik pewarnaan motif secara alami ini cukup sederhana, tanpa menggunakan mesin dan ramah lingkungan. Ekoprint sendiri yang saya pilih karena di Ngawi ini juga banyak itu pohon-pohon jati dan tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk proses ekoprint sendiri. Ada beberapa metode dalam ekoprint, fans, seperti pounding dan steaming. Untuk metode pounding, yaitu dengan cara mengaplikasikan beberapa jenis dedaunan di atas kain, kemudian dipukul menggunakan palu. Untuk Iya, seperti itu ya. Nanti bisa dilihat di Instagram saya. Atau gini, video-videonya nanti saya kirimkan ke teman-teman, biar nanti teman-teman KKN bisa menyalurkan ke ibu-ibu PKK atau warga desa yang ingin mempelajari teknik ekoprint lebih lanjut. Iya. Monggo yang mau bertanya silahkan, ada lagi di belakang. Nggih, silahkan teman-teman dan juga ibu-ibu semua ingkang badhe nyuwun pirsa asung pandangon kasumanggaaken. Mas Tova mungkin tadi sudah, oh sebentar ini ada yang reden. Mbak Yulia Salsabila, silakan Mbak Yulia kalau ingin bertanya. Selamat pagi Mas Tova. Apakah suara saya? Ya. Selamat pagi Mas Tova, saya ingin bertanya. Pagi. Apakah ada metode khusus untuk merawat atau mencuci kain ekoprint supaya bisa awet? Terima kasih. Iya, pertanyaan bagus dari Mbak Yulia Salsabila. Salsa. Nah, jadi penggunaan atau perawatan warna sintetis dan warna natural itu berbeda ya. Dengan menggunakan warna alam atau warna natural seperti batik warna alam, jumputan warna alam, dan ekoprint, pencuciannya itu menggunakan lerak, ya kan? Kalau nggak ada lerak, cukup menggunakan shampoo hair, shampoo rambut, ya. Itu cuma diupiuk-upiuk aja, kemudian dikeringkan, diangin-anginkan ya, maaf sorry. Jangan langsung terkena sinar matahari langsung, tetapi diangin-anginkan di tempat teduh hingga kering. Nah, jadi teman-teman di rumah yang punya baju batik warna alam atau sesuatu yang menggunakan warna alam, itu jangan dicuci menggunakan deterjen, apalagi di laundry. Pasti pada malas-malas semua ini nyuci kalau anak-anak kos ya. Nah, itu cukup pakai sampo aja, diupiuk-upiuk, terus diangin-anginkan. Itu akan awet kain-kainnya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Yulia. Ya, seperti itu Mbak Yulia. Apakah ada pertanyaan lagi Mbak atau tanggapan berkaitan dengan bagaimana cara merawat ekoprint itu agar lebih awet seperti itu? Tadi dalam kolom chat ini juga ada pertanyaan Mas dari Mbak Nadia Almira Rahman. Tapi ini saya kira pertanyaannya juga sama seperti pertanyaannya Mbak Yulia tadi berkaitan dengan bagaimana cara perawatan dan bagaimana ekoprint itu bisa tahan lebih lama seperti itu. Oke, silahkan kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.
Ini baru 1 jam, masih singkat nggih. Mumpung kita bersama narasumber Mas Tova ini salah satu desainer yang ahli dalam hal ekoprint. Nah, ini kita bisa bertanya-tanya sampai Mas Tova ini mungkin capek menjawab gitu ya, Mas ya. Ya, ada enggak? Enggak. Oke, saya kasih pengertian lagi ya. Ekoprint itu bukan batik. Ya, kalau batik itu menggunakan malam, bisa malam dingin, bisa malam panas. Nah, karena ini tidak menggunakan malam, jadi penyebutannya hanya kain ekoprint, bukan batik ekoprint. Karena di masyarakat umum itu sering menyebutnya batik ekoprint. Padahal itu sesuatu yang salah kalau di teman-teman yang paham atau yang paham tentang warna alam atau pembuat ekoprint itu berbeda. Jumputan tekstil juga berbeda. Jumputan itu tidak menggunakan malam ya, tetapi hanya teknik ikat celup saja. Jadi jangan menyebut batik jumputan, batik ekoprint. Nah, itu salah. Apa? Salah. Nah, yang benar itu batik ya batik, ekoprint ya ekoprint, jumputan ya jumputan, sibori juga sibori. Seperti itu. Wah, ini pewawasan lagi, Mas. Terima kasih. Kami sudah diberi wawasan berkaitan dengan tadi rupanya batik dengan jumputan, dengan ekoprint, dengan sibori itu berbeda. Karena ya Mas, ada teknik sendiri-sendiri. Kalau batik menggunakan malam tadi, kalau ekoprint ya seperti ini tadi, jumputan, ikat celup. Nah, itu tekniknya berbeda. Nggih, kalau belum ada saya tak bertanya lagi. Nggak apa-apa kan, Mas? Ini Mboten napa-napa monggo. Pertanyaan saya ini, Mas, berkaitan dengan ekoprint itu kan warna alami. Nah, apakah bisa juga dikolaborasikan dengan warna sintetis, Mas? Misalkan saya tuh pengen membuat ekoprint tapi background-nya nggak putih. Background-nya misalkan warna terakota atau merah bata atau warna yang lainnya seperti itu. Nah, itu apakah bisa dan juga tekniknya seperti apa? Menikah, Mas Ya, Tova. terima kasih atas pertanyaannya Mas Fadli. Baik, saya jelaskan untuk PPT yang saya buat tadi adalah materi kelas basic ya. Jadi pembuatan ekoprint dengan sesuatu cara yang mudah, simple dan tidak jelimet kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, kalau misalkan mau warna background, kita juga bisa menggunakan warna sintetis. Tetapi kalau memang kita dalam hati ini go green, ya kita dengan menggunakan warna alam juga, seperti warna-warna tadi yang sudah saya bilang, ada warna biru, itu warna indigo. Kemudian bisa menggunakan jolawe, itu ada kuning, ada tegeran, itu juga seperti itu. Jadi warna-warna yang digunakan background itu saya anjurkan untuk menggunakan warna-warna yang dari alam juga. Itu ada tingkatannya lagi, namanya teknik blanket ya. Teknik blanket adalah proses pemberian warna background agar tidak putih. Seperti itu. Wah, baik Mas, terima kasih. Rupanya ada teknik lagi ya Mas ya. Setelah 3 teknik lagi, ada teknik blanket untuk memberi warna background. Kalau boleh Mas, boleh tahu. Ini ya sedikit aja disenggol gitu. Teknik blanket itu seperti apa sih Mas prosesnya gitu? Kalau dalam batik tulis itu untuk memberi background
motif yang sudah terwarnai itu kan ditutup oleh lilin atau malam supaya tidak kena warna. Nah, kalau dalam ekoprint itu nanti warna daunnya yang sudah ada itu nanti biar tidak tercampur dengan warna backgroundnya itu gimana Mas? Caranya itu Mas? Ya, untuk pemberian warna background pada ekoprint itu bisa satu tahap, yaitu dengan cara tadi di video juga kan ditutup dengan menggunakan kain polos. Nah, kain polosnya itu diberi warna dulu. Setelah diberi warna, kemudian ditutupkan ke atas daun yang telah ditata. Seperti itu. Jadi bedanya tuh cuma itu aja, ya. Tadi kan daun sudah ditata di atas kain, kemudian ditutup dengan kain putih. Nah, kain putihnya itu kita ganti dengan kain yang dicelupkan warna terlebih dahulu. Ya, mungkin dikasih warna tegaran, jolawe, atau daun mangga, seperti itu. Terus setelah itu diperas, jangan sampai kering banget, langsung ditutupkan ke atas daun yang telah ditata tadi. Kemudian digulung dan itu dikukus. Nah, maka setelah itu dibuka, hasilnya akan ada warnanya. Cara yang kedua, mungkin Anda ingin mempertahankan warna kuning ini, ya. Nah, bagian yang kuning di malam terlebih dahulu. Ini ada dua teknik jadi ya, teknik batik dan teknik ekoprint ya. Setelah ditutup dengan malam sama, kita masukkan ke dalam air warna ya. Setelah itu baru dilorot, setelah dijemur lah pastinya ya. Setelah dijemur, fiksasi, kemudian dilorot, dan warna kuningnya masih tetap kuning seperti ini. Ya, dan backgroundnya akan terisi warna yang diinginkan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Wah, berarti ada dua teknik ya Mas Tova untuk mewarnai background dari ekoprint ini. Ya, seperti itu teman-teman dan ibu-ibu, tadi juga sudah banyak disinggung apa itu ekoprint, bagaimana cara membuat ekoprint, tekniknya ada apa saja, ada teknik hammering atau pukul tadi, lalu steaming atau kukus, dan juga teknik rebus ya Mas tadi. Benar sekali. Ya, benar-benar. Ya, itu teknik rebus. Lalu dari diskusi tadi juga sudah kita bahas berkaitan dengan estimasi harga produk ekoprint itu berapa, terus warna apa saja yang bisa dihasilkan, bagaimana cara merawat kain ekoprint supaya lebih awet, dan terakhir itu kolaborasi untuk membuat ekoprint itu tidak hanya berbackground polos, tetapi bisa juga berbackground warna yang kita kehendaki. Pastinya kalau saran dari Mas Tova tadi, marilah kita kembali ke alam, back to nature. Kita manfaatkan warna-warna yang ada di sekitar kita untuk mengurangi pencemaran lingkungan, pastinya itu. Ini silakan baru 11.10. Sugeng rawuh Mas Susanto. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, atau dari teman-teman UGM lagi juga tidak apa-apa. Kita belajar bagaimana dunia ekoprint ini mewarnai dunia kita di era milenial, di era modern seperti ini. Mas Tova, ini sambil nunggu lagi.
kira-kira tadi kan disebutkan ya Mas, harga produk Ekoprint itu mulai 300.000. Nah, untuk produk Ekoprint itu biasanya yang harganya relatif tinggi itu motif apa, Mas? Motif yang dihasilkan dari daun apa atau motifnya itu tumpuk-tumpuk atau bagaimana gitu? Yang kira-kira muni lah harganya gitu. Ya, untuk harga sendiri pastinya berdasarkan dengan teknik yang digunakan dalam selembar tekstil tersebut. Ya, mungkin tadi sudah saya sampaikan juga. Ini kan basic seperti yang di belakang saya ini kan basic yang polos. Nah, ini harganya 300. Nanti kalau ada backgroundnya naik jadi 500. Kalau ditambah dengan teknik shibori atau dengan teknik batik bisa sampai 1 juta dan kelipatan-kelipatannya. Apalagi ini kain katun, bisa menggunakan kain sutra. Kain sutranya sudah berapa per meternya, ya kan? Nah, bisa sampai harganya 2 jutaan. Ada yang mampu beli? Pasti orang-orang yang minat dan paham yang mau beli. Kalau untuk orang awam, itu pasti akan kesusahan. Karena kain ini juga merupakan kain yang bukan banyak peminatnya. Jadi segmentasinya itu dikit ya. Untuk peminatnya itu dikit. Hanya orang-orang yang benar-benar paham, orang-orang yang cinta go green, atau orang-orang yang mempunyai jiwa-jiwa tersendiri. Misalkan unik, aku pengen itu kain karena unik dibeli, seperti itu. Terima kasih. Baik Mas. Ya, nanti. Berarti memang apa ya? Kalau bahasa Jawa itu ada istilah ono rego ono rupa seperti itu nggih Mas nggih. Menika wonten. Ya, benar sekali. Ya. Mau sejelek apapun karyamu, mau sebagus apapun karyamu, tapi kalau ada peminatnya, ya laku. Ya. Betul Mas, Kalau betul. bagus, nggak ada peminatnya, ya wassalam. Tapi kalau kainnya jelek, ada peminatnya, ya itu rezekinya, ya kan? Nah, tapi jangan pesimis. Setiap karya yang kita buat pasti akan ada jodohnya. Seperti orang. Tapi saya juga nggak tahu jodohnya saya siapa. Nah, contohnya gini. Saya membuat kain tahun 2020. Lakunya itu tahun 2021. Bahkan misalkan saya bikin baju seperti yang saya kenakan ini. Ya kan, ini Ekoprint. Nah, ini akan laku, misalnya koleksi ini laku dikenakan artis tahun 2020, akan dilaku terjual tahun 2022, seperti itu. Jadi yang membuat karya-karya bagus itu jangan pesimis, pasti ada peminatnya. Yang buat karya-karya jelek juga jangan merasa kecil hati, karena pasti ada peminatnya. Seperti itu. Ya, mantap sekali Mas. Memang karya seni itu benar seperti katanya Mas Tova tadi, setiap karya seni itu pasti memiliki jodoh. Karena itu ciptaan kita sama seperti kita, ciptaan Tuhan di mana kita diciptakan juga untuk berpasangan. Nah, itu setiap karya pasti ada pasangannya. Mas, ini ada pertanyaan di kolom chatbox dari Mbak Almira Salsabila Gita Indraswari. Izin bertanya Mas, bagaimana dengan peluang bisnis Ekoprint di masa pandemi ini? Terima kasih. Ya, ini juga pertanyaan bagus sekali untuk Mbak Almira. Ya benar, Mbak Almira. Nah, Ekoprint di masa pandemi atau yang saya rasakan ini sangat hancur sekali, ya. Karena daya beli di masa normal saja itu sudah sangat minim, apalagi ditambah masa pandemi yang dalam artian semua serba krisis dan kain-kain mahal
di belakang saya hanya termuseumkan, ya kan? Produksi juga sudah saya stop, ya. Untuk produksi selanjutnya nanti kalau ada pesanan saja. Kita menghabiskan stok yang produksi yang belum laku. Seperti itu. Tapi jangan ragu untuk memulai bisnis ini. Karena rezeki kan udah ada yang ngatur ya. Nah, jadi kalian trial and error aja, nggak apa-apa. Nanti setiap usaha pasti itu ada peminatnya. Mungkin di saya nggak laku, sampean bikin usaha laku, itu juga berarti rezeki Anda. Seperti itu. Yang jelas di masa pandemi ini, kalau saya pribadi sudah menyetop produksi dan menghabiskan stok yang sudah ada. Baik Mas, leres menika. Jadi peluang bisnis ekoprint di masa pandemi ini juga menjadi tantangan ya Mas bagi para pembuat ekoprint. Nah, seperti itu. Yang penting kita ya tidak selalu memikirkan berkarya itu untuk dijual, tetapi bisa menjadi sebuah produktivitas dari kita untuk mengisi waktu luang mungkin khususnya bagi ibu-ibu dan juga teman-teman di waktu pandemi ini. Nggih menika ada Mbak Nadia yang raise hand, ini akan bertanya. Silakan Mbak Nadia, langsung saja dihidupkan mikrofonnya. Iya, makasih Mas Fadli. Izin bertanya, Mas, saya tertarik dengan ekoprint ini, tapi belum pernah mencoba juga. Apakah warna dari daun saat nanti ke kainnya tuh akan sama persis nggak ya, Mas? Sama kalau misalnya saat saya buat nanti ternyata gagal, apakah ada cara untuk mengakalinya nggak ya? Makasih, Mas. Ya, terima kasih untuk Mbak Nadia Almira Rahma. Untuk Mbak mau bikin yang mana dulu nih tekniknya? Tapi kalau misalkan teknik yang hammering, coba deh ambilin yang ini. Ya. Nah, kalau teknik yang hammering, ini tuh kegagalannya itu tipis, Mbak. Jadi ini sesuai dengan daun pilihan Anda, pilihan Mbak. Nah, langsung tercipta pas Mbak mukul pertama kali itu. Ya, ini kalau teknik yang dipukul, ya Mbak. Nah, tapi kalau teknik yang dikukus, itu memang setiap kain itu harus ditawas terlebih dahulu. Seperti nanti dilihat lagi videonya, tahapan tawas atau mordanting di awal itu sangat harus, jangan sampai enggak, karena itu yang membuka pori-pori, kemudian membersihkan kain dari mungkin pas memproduksi kain ada mengandung zat-zat tertentu. Nah, untuk yang dikukus, Anda menggunakan daun jati, itu saya jamin atau saya rasa akan sukses. Ya. Nah, untuk tingkatan-tingkatan selanjutnya, Anda bisa les kepada saya. Karena yang saya kasih di sini itu adalah cara-cara basic, yang cara-cara yang paling mudah agar dipraktekkan teman-teman yang hadir di sini. Seperti itu. Jadi ini tingkat kegagalannya kecil. Nggih, sangat mantap jawaban dari Mas Tova. Seperti itu Mbak Nadia, berkaitan dengan tadi pertanyaan Mbak Nadia, apakah ada tanggapan Mbak atau pertanyaan lainnya? Iya, makasih Mas. Oh, berarti bisa les lebih lanjut gitu ya ke Masnya ke depannya. Sangat bisa ya Mas ya. Iya, bisa sekali Mbak Nadia. Oh iya, nanti kalau ada apa, tel ke Masnya aja ya. Makasih Mas. Sama-sama. Mungkin kalau sembari menunggu, karena banyak yang masuk juga, bisa diputarkan tadi video-video yang di PowerPoint.
Nggih, silakan Mas Hanafi, kita putar kembali video pembuatan ekoprint bagi teman-teman yang baru masuk nanti biar bisa melihat lagi bagaimana keseruan dalam membuat ekoprint ini. Nggih, seperti itu video berkaitan dengan pembuatan ekoprint tadi. Mas Tova mungkin sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, tadi kan Mas Tova juga sudah bilang kalau produknya itu banyak, Mas. Nah, ini mungkin dari teman-teman dan nanti dari warga di wilayah KKN ini berminat gitu, Mas, untuk melihat koleksi-koleksi dan bahkan nanti bisa untuk membeli. Nah, itu mungkin ditawarkannya di mana, Mas? Apakah di akun Instagramnya Masnya atau di marketplace juga ada? Nah, itu mungkin Mas Tova bisa memberikan informasi berkaitan dengan koleksi-koleksi itu. Ya, untuk teman-teman yang pengen mendapatkan koleksi saya, bisa langsung buka Instagramnya @aiwesa, AIWESA, Aiwesa, ketika alam menjadi inspirasi. Nah, ini ya Instagramnya Aiwesa, nggak bisa dilihat ya. Nah. Mungkin salah satu. Ya, ini juga ada yang dikenakan sama Lesti ya, sebelum berhijab ini. Ini juga ekoprint, ibu-ibu. Ya, Bun? Seperti itu. Nanti selebihnya bisa dilihat di Instagram saya ya, Aiwesa. Siap, Mas. Ini langsung auto follow, Mas, kalau diberi seperti ini. Ya, sungguh menarik ya, Mas, di postingan Mas Tova di Aiwesa itu. Motif-motifnya juga beraneka ragam. Ya, karena di Aiwesa sendiri selain ekoprint saya juga ada shibori, jumputan, dan batik warna alam. Jadi nggak hanya ekoprint aja, tapi tekstil dengan warna alam. Back to nature semua ini pokoknya. Ya, silakan teman-teman bisa di-follow tadi Instagramnya Mas Tova @aiwesa, AIWESA. Bagi yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Apabila sudah tidak ada, mungkin bisa dicukupkan
belajar kita pada pagi hari ini berkaitan dengan dunia ekoprint. Ya, Mas Tova, sebelum pada penutupan mungkin ada dua patah kata dari Mas Tova berkaitan dengan ekoprint yang bisa menginspirasi kami mahasiswa KKN UGM dan juga Bapak Ibu yang rawuh wonten ing ruang meet menika. Ya, dengan menggunakan ekoprint atau membuat ekoprint, kita akan mengurangi polusi, baik polusi yang menyebabkan kita sakit atau yang menyebabkan lingkungan kita sakit. Yang jelas, ciptakanlah itu indah dari hulu ke hilir. Terima kasih. Terima kasih. Wah, quote yang sangat menarik. Ciptakanlah keindahan dari hulu ke hilir tanpa kita harus mencemari dan merusak lingkungan. Kalau kita bisa kembali ke alam, mengapa itu tidak dilakukan? Nah, baik, terima kasih Mas Tova. Ilmu dan sharing pengalaman yang diberikan kepada kami di pagi hari ini sungguh menginspirasi, sungguh sangat edukatif dan menjadi wawasan baru bagi kami semua untuk mencoba berpraktek membuat ekoprint sederhana dan juga teman-teman yang memang nanti hobinya dalam dunia mencampur warna, bereksperimen berkaitan dengan warna alami, silakan dapat mencoba ekoprint ini sebagai bentuk baru, bentuk kreativitas baru. Ya, dari saya mungkin cukup. Untuk materi nanti bisa di-share ya Mas ya. Jadi teman-teman nanti bisa menyimak lagi. Kalau yang belum hadir bisa menyimak juga video rekaman Google Meet ini. Inggih, terima kasih. Tadi ada pesan dari Mbak Dona, kita berfoto bersama untuk dokumentasi acara pada pagi hari ini. Ya, ini dari Mas Tegar. Mantap, keren kain motif dan movementnya Mas Tova. Semoga bisa jadi mainan baru. Siap ini. Mas Tegar ini juga salah satu mahasiswa yang suka ngutik-ngutik dunia motif-motif seperti Mas Tova. Silahkan teman-teman bisa menghidupkan kameranya. Kita berfoto bersama. Baik, saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Cukup dari saya. Terima kasih saya turunkan kepada Mas Tova. Sehat-sehat selalu Mas di sana dan jangan kapok nanti kalau kami menghubungi Mas Tova lagi untuk meminta masukan dan meminta saran terkait dunia ekoprint ini. Seperti itu teman-teman dan ibu-ibu semua. Pelatihan pembuatan ekoprint pada pagi hari ini semoga bermanfaat. Salam sehat, salam rahayu, dan tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa kita harus tetap produktif meskipun dalam era pandemi seperti ini. Saya Fadli Muhammad, mohon undur diri dan menutup acara pada pagi hari ini dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sampai jumpa. Matur nuwun Mas Tova. Matur nuwun Mbak Dona dan juga teman-teman semua.
Oke, guys. Aduh. Sini. Halo. Makasih banyak ya